Tinggal-tinggal semuanya pada tahu kan, sesibuk apapun Stella Kim pasti sempatkan untuk baca komen dari teman-teman. Tapi hari ini komen pertama yang datang dari haters. Dan haters itu bilang kalau Stella Kim itu bukan gua hari asli. Gimana reaksi Stella Kim? 뭐? 내가 가짜라고? 그럼 넌? 참. 어떡하지? 아, 됐어. Udahlah, tidak usah dipikirin. Kan sekarang waktunya tinkle-tinkle. Halo tinkle-tinkle semuanya, ketemu lagi sama Stella Kim. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama Hariku. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong teman-teman pernah punya haters nggak? Kalau punya haters atau ada seseorang yang tidak suka sama teman-teman, itu tidak usah dihiraukan saja teman-teman, karena nanti juga bosan sendiri. Yang penting teman-teman melakukan segala sesuatunya harus dengan positif ya. Oh, sekarang Hariku lapar, jadi mumpung tidak ada Shinbi dan Gembi, hari ini Hariku mau makan udon. Kita kan bakal lanjut lagi ngobrolin jumpa fans Shinbi's House kan teman-teman. Jadi tidak lengkap kalau Stella Kim tidak makan lollipop. Maunya warnanya pink dong. Hahaha, udah kenyang sekarang. Sekarang waktunya kita lanjut ngobrolin Rion. Semuanya pasti udah pada nungguin kan? Jadi, Rion, Leon, itu yang benar yang mana sih? Teman-teman coba perhatiin deh. Leon atau Rion itu rambutnya paling beda kan? Dia rambutnya tuh warnanya
blonde gitu. Jadi dia itu bukan keturunan dari asli Korea. Jadi dia ada campuran dari luar gitu teman-teman. Rion ini sebenarnya banyak banget yang nanya sejak pertama kali munculnya dia pas waktu season 2 itu semuanya pada kayak seneng banget karena wah tampannya Kang Lim jadi punya saingan gitu. Terus karena si Rion ini juga suka sama Hariku, suka sama Hariku, jadi bener-bener seru banget. Jadi sejak ada Rion ini, apalagi Rion tuh juga tampan kan, walaupun dengan stylenya dia sendiri dan rambutnya dia yang blonde. Sebenarnya namanya tuh yang bener Leon, Rion atau Leon sih gitu. Nah jawabannya adalah semuanya benar. Jadi teman-teman, nama lengkapnya Rion ini adalah Rion Raymond. Dari namanya saja udah terlihat kan, kalau Rion ini sebenarnya dia bukan 100%, bukan 100% keturunan darah Korea gitu. Ayahnya orang luar, terus ibunya baru yang orang Korea. Nah, karena Rion itu adalah keturunan dari Aegis, jadi Aegis itu teman-teman udah tahu kan, jadi Aegis itu mereka itu adalah juga ghost hunter, jadi mereka juga yang menangkap makhluk-makhluk juga, tapi dengan caranya mereka sendiri juga. Jadi mereka ada seperti perkumpulan atau perguruan Aegis gitu teman-teman. Yang sudah teman-teman tahu kan, Hariku itu adalah orang atau manusia biasa. Tapi dia dibantu sama Shinbi juga, jadi sehingga dia mempunyai ghost ball dan kekuatan yang lebih daripada yang lainnya kan. Ian, teman-teman tahu juga kan, Ian itu adalah vampire. Jadi mungkin kalau teman-teman yang udah pernah nonton Twilight, itu mungkin istilahnya seperti itu sih. Jadi ada yang wolf gitu kan, ada yang vampire, ada yang mereka ada cara sendiri-sendiri untuk menangkap makhluknya itu. Kalau dalam Shinbi's House ini, karena peran utamanya adalah Hariku, jadi bener-bener karena dia menolong dan dia berhati baik banget, arwah-arwah yang tersesat atau arwah-arwah yang bener-bener dia tidak tahu mau kemana, itu berkat Hariku dan teman-temannya, mereka jadi berhasil naik ke atas dengan tenang gitu teman-teman. Jadi mengajarkan juga kepada kita semua bahwa tidak semua makhluk itu jahat. Jadi kadang mereka itu mungkin setelah tidak ada itu ada yang percaya kalau apakah masih ada arwahnya ataukah sudah pergi dengan tenang. Jadi memang sebenarnya ini tergantung dari kalau ada yang percaya nih. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak percaya ya mungkin di skip aja. Ini sih lebih specialty kalau misalnya memang percaya. Ini yang teman-teman yang percaya dengan kepercayaan ini, itu mereka percaya sekali kalau sesuatu yang mengakhiri hidupnya itu adalah menentukan sekali apa yang terjadi kemudian gitu teman-teman. Jadi walaupun memang mungkin ini hanyalah sebuah animasi, tapi kalau menurut Stella sih, kalau di Shinbi's House ini dia benar-benar mengajarkan tentang alangkah indahnya kalau memang benar-benar suatu persahabatan dalam dunia ini, entah dimanapun, apabila tidak membeda-bedakan segala sesuatu. Jadi entah dari suku, dari ras, dari asal dari mana, kalian beragama apa, kalian sukanya apa, kalian warna kulitnya apa, itu sebenarnya kalau menurut Stella Kim itu tidak penting sih. Emang Stella Kim juga udah pernah punya sahabat, pernah dikhianatin sahabat. Kalau menurut Stella Kim sebenarnya semua itu tidak perlu. Jadi sebuah persahabatan itu sebenarnya yang paling penting adalah satu komitmen dan juga kepercayaan itu sendiri. Jadi kadang kalau misalnya persahabatan itu kurang kuat atau tidak saling percaya, pasti akan hancur dengan mudah. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah kepercayaan. Kalau kalian semua positif, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar kalau menurut Stella Kim. Jadi Stella Kim selalu bilang juga sama Twinkle Twinkle kan, Stella Kim bukan berharap ingin mempunyai teman-teman yang banyak sekali, tapi mereka tidak tulus atau mereka hanya sesaat. Stella Kim lebih butuh seseorang atau teman-teman yang tidak terlalu banyak juga, tetapi benar-benar mendukung dan menyayangi dan mencintai Stella Kim secara tulus. Dan juga itu semua Stella Kim hanya berpikir apapun itu yang Stella Kim lakukan pasti nanti bukan siapapun yang membalasnya, tetapi akan mendapatkan berkah yang lain. Jadi misalnya teman-teman punya haters atau teman-teman ada yang ngejahatin teman-teman, ada yang mengejek teman-teman, itu teman-teman tidak usah pikirkan, dan paling penting jangan pernah berpikir untuk membalas mereka. Kalau menurut Stella Kim, pembalasan itu bukan akhir. Jadi teman-teman jangan berpikiran untuk membalas. Jadi teman-teman terima saja. Kalau memang teman-teman tidak marah, teman-teman tidak seperti itu, tidak seperti yang dia katakan, tunjukkan. Jadi teman-teman tunjukkan akhirnya sampai orang-orang itu tahu
jika teman-teman bukan seperti itu. Jadi Stella Kim juga berharap juga teman-teman mempunyai hati yang besar, dan dengan konten-konten Stella Kim ini teman-teman jadi semakin percaya diri dan semakin berani, dan juga semakin menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Yuhu! Kita lanjut ke ayahnya Rion. Ini adalah orang luar dan ibunya orang Korea. Jadi Leon itu kalau bahasa Inggris biasanya tulisannya Leon, jadi L-E-O-N, Leon. Kalau misalnya Rion itu sebenarnya kan nama Koreanya, jadi dari Hangul itu namanya Rion, Raymond gitu kan. Jadi Rion itu kalau misalnya di ABC, di alfabetskan, dibacakan seperti biasa. Kalau sama Stella Kim suka belajar sambil ngobrol, itu kan Stella Kim suka kayak tulisin cara bacanya, jadi biar teman-teman tidak bingung. Jadi Rion itu bacanya R-I-O-N, Rion. Jadi mungkin ada yang ingin memanggil Rion dengan nama Koreanya Rion itu, tapi tidak bisa menulis Hangul, jadi mungkin mereka tulisnya R-I-O-N gitu. Atau tidak mau panggil nama Koreanya, tapi nama Inggrisnya kan seperti yang lain. Hariku, Kang Lim Choi, dia adalah Leon gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya Hariku, Kang Lim Choi, dan Leon. Kalau misalnya Guhari, Choi Kang Lim, Rion gitu teman-teman. Jadi teman-teman mau panggil siapa, yang pasti teman-teman udah tahu kan. 질문이 억수로 많이 왔다 아이가. 그중에서 콕 집어 골라온 첫 번째 질문 내가 읽어줄게요. 싸우면 누가 이겨? Jadi Gembi ini ceritanya dia tuh seperti playgirlnya Sinbi's House kali ya teman-teman. Jadi dia tuh paling demen sama opa-opa. Jadi opa-opa Sinbi's House itu udah pokoknya milik Gembi gitu. Jadi Gembi semuanya suka sama karakter-karakter cowok yang ada di Sinbi's House. Jadi siapapun itu yang tampan, pokoknya yang cakep, yang ganteng, yang handsome, yang cool, yang semuanya itu adalah Gembi suka semuanya. Jadi dia suka semuanya, pokoknya yang cakep-cakep, yang tampan itu adalah milik Gembi gitu. Banyak banget nih pertanyaan yang dikirim sama fans-fans kamu. Akhirnya kita udah pilih 3 pertanyaan yang paling sering gitu ditanyain. Yang pertama, Rion, kalau seandainya berkelahi sama Kang Lim, kira-kira siapa yang menang? Rionnya jawab, oh, hahaha gitu. Kalau berkelahi sih tidak mungkin, jadi jangan khawatir. Karena kan mungkin mereka juga akan bersahabat kan, jadi yakin kalau mereka tidak akan berkelahi. Tapi kalau misalnya berkelahi sekalipun, bukankah aku yang akan menang? Jadi dia bilang begitu. Jadi dia masih merasa lebih tangguh daripada Kang Lim Choi. Kalian belum tahu kekuatan kartu Safir itu begitu tangguh, katanya gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Nanti tulis di komen ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Rion, kalau waktu luang, Rion suka ngapain sih? Rionnya jawab, jadi dia bilang, Rion ini bukan tipe style yang suka punya waktu luang yang banyak. Jadi dia juga menyibukkan diri gitu teman-teman. Jadi Rion suka sama main skateboard, suka memasak, terus suka fotografi, dan juga belajar yang tanpa henti teman-teman. Gembinya bilang katanya, oh benarkah? Kalau gitu aku mau dong diajarin sama Opa Rion untuk memasak dan juga fotografi, katanya gitu. Rion, kenapa bisa ketemu sama Sarah sih? Terus, bagaimana menurutmu Sarah itu? Sarah? Rion pertamanya sempat bingung. Sarah? Jadi Sarah itu pertama kali ketemuannya pada saat ujian di perguruan Aegis. Jadi dia pertama kali ketemu Sarah. Terus Sarah itu menurut Rion adalah adik yang lucu. Jadi bagi dia adalah adik yang lucu. Kalau misalnya teman-teman kemarin kan pada nanya, jadi sebenarnya tuh Sarah tuh adiknya Rion ya. Jadi adiknya itu bukan adik kandung gitu teman-teman. Jadi kalau menurut Stella Kim, Sarah itu kan suka sama Rion, tapi Rionnya itu suka sama Hariku. Jadi ya begitulah, biasa kan kalau cowok sukanya kalau misalnya dia tidak mau menolak
Biasanya kan ngomongnya jadi adik aja gitu kali ya. Ini sih menurut pengalaman Stella Kim. Tapi tidak tahu lagi kalau menurut teman-teman. Biasanya tuh cowok sukanya gitu karena mungkin sok-sok tidak mau menyakiti atau tidak mau gimana gitu kali ya teman-teman. Itu sebenarnya sama aja sama PHP, bener nggak teman-teman? Jadi istilahnya seperti nyuruh si Sarah ini waiting list gitu kali ya. Gak tahu deh. No comment. Hari ini seru banget kan ngobrolin tentang Rion. Kita bakal ngomongin Ian. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sarangheyo.